Mitsubishi L300 2019 kondisinya tapi sudah sangat awut-awutan, dimana kondisinya mobil ini nomor mesin sudah tidak lagi bawaan pabrik ataupun sudah dimodifikasi ulang, sudah diketrik ulang ya. Di bagian nomor mesinnya fontnya juga udah tidak simetrik lagi, untuk kedalaman fontnya juga udah ada perubahan, sama di bagian permukaannya juga udah bekas dihalusin ulang ya. Nomornya itu wah, nomor mesinnya udah sangat-sangat kacau ya. Ini 2019 tapi sangat disayangkan ya, di bagian nomor mesinnya dan juga di bagian nomor rangkanya juga sangat sangat aneh ya. Ini udah tidak terbaca, sekalipun terbaca ini si fontnya itu naik turun zigzag, naik turun, ada yang lurus ada yang miring ya di bagian untuk font daripada nomor rangkanya itu ya. Nomor baknya gue udah pada bolong, kropos. Nah ini nomor rangkanya nih, nomor rangkanya aduh sangat kacau ya. Di 2019 kan aturannya kan ini nggak gini-gini amat ya. Ditanya ke pemilik, ini mobil dipakainya buat apa? Cuman buat ngangkut kasur aja katanya. Tapi kondisinya begini ya, masuk logika nggak? Analoginya nggak masuk dong, masa ngangkut kasur doang tapi udah kropos nggak karu-karuan. Nomor rangkanya sama nomor mesinnya udah fix, bekas ketrikan ulang, sama baknya pada bolong ya, karat bolong. Aduh kacau 2019 begini amat ya. Tuh di bagian sasis sebagian ada karat, sebagian masih utuh, dan juga kalau untuk baknya sebagian karet-karet punya apa namanya bantalan baknya itu udah nggak ada sebagian, sebagian ada ya gitu dah. Oh pada penyok bolong ya, wajar muatan tapi nggak gini kan. Tuh baut-baut pada kendor, baut baknya udah bekas gantian kehidupan. 2019 tapi udah begini ya. Ini di bagian packingnya udah pada rembes, packing cover valve-nya sama di seal crankshaft-nya juga udah pada rembes, bocornya lumayan. Ini ngadernya nyampe ke manifold ya, kena pot ya. Ini lumayan dedes nih bocornya. Nah ini di bagian lantainya juga ya udah karat keropos. Kalau memang dia 2019 masa iya sampai begini banget ya. Dan juga dia infonya kan cuma ngangkut kasur aja, masa iya ini bekas air asin ini. Kalau nggak garam ya air laut lah ya. Nah ini kita lihat di bagian BPKB, untuk benangnya udah terlihat bekas sulaman ulang ya. Ini bekas disulam ulang ataupun dimodifikasi ulang. Di bagian benangnya tidak merata ya. Nah tidak merata, diperhatikan coba dari atas ke bawah itu tidak merata ya. Di bagian ujung terputus ya, di bagian ujungnya. Ini kalau untuk dari segi dokumen kita juga harap berhati-hati ya. Jadi kita juga pengecekannya harus benar-benar ya. Di bagian ini juga di halaman penulisan ini ya, untuk importir ini. Nah itu full tip X ya. Full tip X bukan berarti ralat ya. Kalau memang biasanya kan itu kan cuma ralat bang. Ya ralat mah paling sehuruf berapa huruf itu ralat namanya. Kalau ini udah segeblek begitu mah namanya bukan ralat. Nah di bagian untuk ini bagian penulisan BBM ya. Nah itu kan masih lumayan, masih 5 huruf ya. Nah ini wajib hati-hati ya teman-teman ya.